Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi Hasna. Kali ini saya akan melakukan reaction terhadap video salah satu teman saya, yaitu Maria Ulfa, mengenai perkembangan komponen hardware. Ya udah, langsung aja kita lihat videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Maria Ulfa dari Pendidikan Matematika kelas 6A akan menjelaskan mengenai perangkat keras komputer atau hardware dalam mata kuliah komputer dan pemrograman. Pengertian hardware: perangkat keras komputer yang dapat dilihat dan disentuh secara fisik yang berfungsi untuk mengolah data yang telah diterima untuk menghasilkan luaran berupa informasi sesuai keinginan pengguna, sehingga informasi tersebut dapat dimengerti dengan baik dan jelas. Sejarah dan perkembangannya ini terbagi menjadi 4 generasi. Yang pertama, generasi pertama pada tahun 1946 sampai 1959. Yang kedua, pada tahun 1959 sampai 1965. Generasi yang ketiga itu pada tahun 1965 sampai 1970. Dan generasi keempat itu pada tahun 1970 sampai 1995. Yang pertama, pada generasi pertama dari 1946 sampai 1959, komputer generasi pertama dibuat masih sangat sederhana dan belum kompleks penggunaannya, sehingga komputer generasi pertama belum dapat memproses masalah-masalah yang besar. Komputer dalam prosesnya serta pembuatannya masih menggunakan komponen yang besar-besar. Adapun ciri-ciri komputer generasi pertama itu antara lain kecepatan proses lambat, cepat panas, membutuhkan listrik yang besar, ukuran fisiknya besar, memorinya menggunakan magnetic core storage. Yang ketiga, menggunakan tabung hampa udara. Yang keempat, masih menggunakan bahasa mesin. Dan yang kelima, menggunakan konsep stored program. Kemudian selanjutnya, generasi kedua pada tahun 1959 sampai 1965. Pembuatan komputer generasi kedua ini merupakan pengembangan dari komputer generasi pertama yang dibuat untuk menyempurnakan bentuk dari komponen dan penggunaan listrik yang lebih hemat. Adapun ciri-cirinya antara lain, komponen telah menggunakan transistor, kecepatannya proses lebih cepat, ukuran fisiknya yang lebih kecil, tidak cepat panas, membutuhkan listrik yang lebih sedikit, dan memori yang digunakan juga sudah lebih besar, dan telah menggunakan bahasa tingkat tinggi. Selanjutnya itu generasi ketiga dari tahun 1965 sampai pada tahun 1970. Komputer generasi ketiga dibuat dengan menggunakan beberapa komponen dalam satu tempat dan disempurnakan tampilan dari komputer tersebut. Nah, adapun ciri-cirinya antara lain kecepatan proses lebih cepat, listrik lebih hemat, dan memori yang digunakan lebih besar. Yang kedua, komponen telah menggunakan IC atau yang disebut dengan chip dengan bentuk hybrid integrated circuits atau solid logic teknologi, yaitu transistor dan dioda diletakkan secara terpisah dalam satu tempat. Dan yang ketiga, telah menggunakan penyimpanan luar yang bersifat random access, yaitu magnetic disk yang berkapasitas besar. Selanjutnya, yang terakhir itu generasi keempat pada tahun 1970 sampai 1995. Komputer generasi keempat ini merupakan pengembangan dari komputer generasi ketiga. Komputer ini dibuat dengan menggabungkan beberapa IC yang dipadatkan yang dalam komputer generasi ketiga belum dapat digabungkan. Adapun ciri-cirinya yaitu telah menggunakan LSI, yaitu penggabungan beribu-ribu IC yang dipadatkan dalam satu buah chip. LSI kemudian dikembangkan lagi menjadi VLSI yang dapat memuat 150.000 transistor yang dipadatkan. Chip yang digunakan telah berbentuk segi empat yang membuat rangkaian-rangkaian terpadu. Adapun macam-macam hardware.
Yang pertama itu ada keyboard. Ini gambarnya. Keyboard ini merupakan alat input data yang berisikan huruf, angka, serta beberapa tombol fungsi untuk mengoperasikan sebuah komputer. Yang kedua itu ada mouse. Mouse istilah lainnya adalah tikus karena bentuknya yang menyerupai seekor tikus. Perangkat ini merupakan perangkat input yang dapat memberi perintah dengan tombol sekali tekan dan mengatur bergeraknya kursor. Dan yang ketiga itu ada monitor. Monitor adalah perangkat keras yang menempel pada komputer untuk menampilkan hasil dari proses data seperti gambar, teks, video, dan data-data grafis visual lainnya. Monitor ini juga sering disebut sebagai layar komputer. Selanjutnya yang keempat itu ada speaker. Ini gambarnya. Speaker ini adalah alat output yang digunakan untuk mengeluarkan suara. Selanjutnya yang kelima itu ada printer. Printer ini merupakan perangkat luaran yang dapat menghasilkan output berupa cetakan teks ataupun grafis. Nah, yang keenam ini ada motherboard. Nah, perangkat ini berfungsi untuk menghubungkan berbagai perangkat keras. Motherboard ini juga berfungsi untuk mengatur chipset, RAM, dan VGA card. Kemudian, yang ketujuh ini ada RAM. Nah, RAM ini perangkat proses data yang memiliki tugas untuk menyimpan data dan instruksinya untuk data yang sudah dan akan dieksekusi oleh prosesor. Kemudian ada hard disk. Hard disk merupakan perangkat keras tipe penyimpanan utama dalam sistem komputer seperti untuk menyimpan aplikasi, sistem operasi, serta dokumen. Yang kesembilan itu ada flash disk. Perangkat ini adalah perangkat penyimpanan tambahan atau eksternal yang mampu menyimpan data dalam kapasitas yang lebih besar. Dan yang ke-10 itu ada modem. Modem merupakan alat eksternal yang digunakan untuk menghubungkan komputer agar terkoneksi dengan internet. Baiklah, sepertinya inilah yang dapat saya sampaikan. Apabila terjadi kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah tadi penjelasan singkat dari teman saya mengenai perkembangan komponen hardware. Nah, dari video yang teman saya tampilkan, dari sini saya dapat menarik kesimpulan bahwa cara menyampaikan Maria Ulfa itu sangat lembut, sehingga saya sendiri sangat mudah dengan cepat memahaminya, seperti apa itu pengertian hardware, terus apa saja komponen-komponennya atau macam-macamnya, serta sejarahnya pada generasi, ada berapa generasi. Nah, dengan cara Maria menyampaikan seperti tadi, saya menjadi lebih mudah dalam memahaminya. Selain itu juga Maria memaparkan PowerPoint dengan tema atau template yang sangat lumayan bagus, sehingga tidak monoton dan tidak bosan ketika melihat template-nya. Mungkin hanya itu reaksi yang bisa saya berikan untuk video Maria mengenai perkembangan komponen hardware. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.